Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lita Lianti selaku dosen pengampu. Yang saya banggakan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Pada video kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah teknologi dan pengolahan sampah dengan judul atau topik dengan anggota teman-teman antara lain Anggun Permatasari, Anissa Azhara, Fajar Agustin Ananing Tias, Aprilia Lima Putri, Fernando, Farel Gimal Velayati, dan Muhammad Ichwan Rashid. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Tanaman pala adalah tanaman asli Indonesia yang sebagian besar ditemukan di Kepulauan Maluku, terutama di Pulau Banda dan Siau, serta Papua. Pala termasuk tanaman berumah dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina terdapat pada pohon yang berbeda. Pohon pala berukuran sedang, tingginya antara 5-20 meter, daunnya berwarna hijau dengan tulang daun yang menyirip. Buahnya berbentuk bulat lonjong berwarna kuning-kuningan, dan akan terbelah dua ketika matang, serta bijinya bulat, lebar, dengan tekstur keras berwarna keputihan, dilintasi oleh urat merah-merah coklat. Pala juga mempunyai aril yang terdapat antara daging dan biji buah pada buah pala dan berwarna merah cerah ketika segar dan warna coklat kekuningan bila dikeringkan. Tanaman pala termasuk dalam kelas Angiospermae, subkelas Dicotyl, ordo Ranales, dan famili Myrastacea dan Myristica. Adapun kandungan zat kimianya pada tanaman buah pala antara lain flavonoid sebesar 1,37%, oksalat 22,14 mg, saponin 49,32%, alkaloid 8,42%, dan fitat 16,00%. Dan senyawa aktifnya yaitu terdapat kandungan mineral, vitamin A, vitamin B, vitamin C, asam folat, riboflavin, niacin, dan banyak flavonoid. Oke, berikutnya adalah sifat fisik dan kimia buah pala. Sifat fisik dari buah pala. Buah pala berbentuk bulat lonjong dengan panjang sekitar 5-7 cm dan diameter 3-5 cm. Saat masih muda, buah pala berwarna hijau muda. Semakin matang, warnanya akan berubah menjadi kuning kecoklatan. Permukaan buah pala kasar dan berkerut. Kulit buah pala tebal dan keras. Daging buah pala berwarna putih kekuningan dan bertekstur halus. Biji pala berbentuk bulat dan berwarna coklat tua. Untuk sifat kimia buah pala, yang pertama minyak atsiri pala mengandung eugenol, myristicin, elemisin, dan safrol. Senyawa fenolik pala memiliki sifat antioksidan yang tinggi. Buah pala memiliki bahan kimia dengan sifat karminatif yang membantu mengeluarkan udara dari dalam pencernaan. Pala mengandung mineral seperti kalium, magnesium, dan fosfor, dan pala mengandung vitamin seperti vitamin A, C, dan E. Next. Selanjutnya adalah functional property penggunaan buah pala dalam makanan tradisional Indonesia. Pala dapat memperkuat aroma dan rasa pada makanan dari hidangan gurih seperti rendang dan gulai hingga makanan penutup manis seperti kue, lapis, dan clapper tart. Pala digunakan dalam industri makanan dan masakan rumahan untuk memberikan rasa pada berbagai produk panggang, olahan kentang, hidangan daging, puding, dan sosis. Serta buah pala dapat digunakan dalam berbagai hidangan termasuk sayuran, permen, saus, dan minuman seperti eggnog. Buah pala memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu mengawetkan makanan. Ini karena buah pala mengandung eugenol, senyawa yang memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Buah pala sering digunakan dalam hidangan daging dan ikan untuk membantu mencegah mereka dan manisan pala
Adapun data total produksi dari komoditas pala. Komoditas pala merupakan salah satu yang paling banyak diusahakan oleh rakyat di Indonesia. Dengan tersebar di 24 provinsi, selama periode 2013 sampai 2022, luas areal pala mengalami peningkatan 7,07% per tahun, dari 140.000 hektar pada tahun 2013 menjadi perkiraan 272.000 hektar pada tahun 2022. Mayoritas usaha pala di Indonesia dijalankan oleh perkebunan rakyat yang mendominasi sebesar 99,76% dari total luasan. Sementara sisanya sebesar 0,24% dikelola oleh perusahaan besar PBN. Meskipun PBN memiliki luas area yang signifikan, presentasinya hampir mendekati 0%. Data ini menegaskan pentingnya pala sebagai komoditas bagi rakyat Indonesia, dan pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian nasional. Selama 10 tahun terakhir, produksi pala mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan pada luas arealnya, rata-rata produksi pala naik 4,64% per tahun. Produksi pala setara biji kering pada tahun 2013 sebesar 28.000 ton, kemudian naik menjadi 40.000 ton pada tahun 2022, dan produksi pala tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 44.000 ton, sedangkan produksi terendah terjadi pada tahun 2013. Selama periode 2018 hingga 2022, sentra produksi pala di Indonesia tersebar di beberapa provinsi, antara lain Sulawesi Utara, Aceh, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Sumatera Barat. Provinsi Sulawesi Utara memberikan kontribusi produksi terbesar untuk pala di Indonesia, yaitu sebesar 27,81%, diikuti oleh Aceh 16,31%, Maluku Utara 15,63%, Maluku 13,78%, Papua Barat 12,79%, dan Sumatera Barat 3,63%. Sementara sisanya sebesar 10,05% merupakan kontribusi dari provinsi lainnya. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2012 hingga 2021, data konsumsi pala oleh rumah tangga adalah dalam wujud biji pala, yaitu untuk bumbu. Selama 10 tahun terakhir, perkembangan konsumsi pala di rumah tangga cenderung naik dengan rata-rata peningkatan 5,44% per tahun. Tahun 2012, konsumsi pala oleh rumah tangga sebanyak 0,10 ons per kapita per tahun, kemudian naik menjadi 0,14 ons per kapita per tahun pada tahun 2021. Perkembangan harga pala di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa harga produsen pala mengalami penurunan secara keseluruhan dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Rata-rata penurunan tahunan sebesar 0,83% dengan harga pada tahun 2012 sebesar Rp44.728 per kilogram dan menurun menjadi Rp44.827 per kilogram pada tahun 2021. Puncak harga terjadi pada tahun 2014 dengan mencapai angka Rp57.908 per ons per kilogram. Sedangkan titik terendahnya terjadi pada tahun 2019, yakni Rp40.924 per kilogram. Selanjutnya, perkembangan volume ekspor dan volume impor pala Indonesia pada tahun 2012 sampai 2021. Selama periode 2012 sampai 2021, perkembangan volume ekspor pala cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,79% per tahun. Pada tahun 2012, volume ekspor pala sebanyak 12,85 ribu ton. Volume ekspor pala pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 naik dibandingkan volume ekspor di tahun 2019. Tahun 2019, volume ekspor pala tercatat sebesar 19,96 ribu ton. Tahun 2020, volume ekspor pala naik menjadi 22,82 ribu ton. Pada tahun 2021, volume ekspor pala kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 26,46
ton. Selama periode 2012 sampai 2021, Indonesia mencatat impor pala meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Volume impor meningkat dari 59 ton pada tahun 2012 menjadi puncaknya pada tahun 2018 dengan 540 ton. Kemudian menurun menjadi 189 ton pada 2021. Impor terendah tercatat pada tahun 2014 selama 74 ton. Next. Selanjutnya negara tujuan ekspor pala Indonesia pada tahun 2021. Pada tahun 2021, sekitar 37,65% atau 9.964 ton dari total volume ekspor pala Indonesia diekspor ke Tiongkok, yang merupakan salah satu dari 10 besar negara pengimpor pala terbesar di dunia. Meskipun terganggu oleh pandemi COVID-19, ekspor pala Indonesia ke Tiongkok tetap signifikan, menunjukkan potensi pasar yang kuat. Ekspor ke Tiongkok meningkat dari tahun sebelumnya, mencapai 9.964 ton dari 6.444 ton pada tahun 2020. Vietnam merupakan tujuan ekspor pala Indonesia berikutnya dengan volume 2.842 ton atau 10,74%, diikuti oleh India 9,99%, Belanda 7,03%, Amerika Serikat 5,56%, dan Jerman 4,31%. Semua negara ini termasuk dalam 10 negara importir pala terbesar di dunia. Selanjutnya ada produk turunan pala. Pala memiliki dua bagian yang bernilai ekonomis, yaitu biji pala dan fuli atau bunga pala yang menyelubungi biji. Kedua produk tersebut menurunkan minyak atsiri yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar industri makanan dan farmasi. Salah satu penggunaan minyak atsiri pala yaitu sebagai penyedap masakan daging, saus, dan sup, tetapi dalam dosis kecil yaitu 0,08%. Minyak pala juga dapat digunakan sebagai obat sakit perut dan diare. Kadar minyak lemak yang terkandung dalam biji pala berkisar 25,40%, sedangkan pada fuli berkisar 20,30%. Pala juga mengandung senyawa apinen, bepinen, dan sabinen yang berperan sebagai fiksatif minyak wangi dan pengharum ruangan. Selain itu, pala mengandung senyawa trimiristin atau dikenal sebagai jenis lemak yang digunakan dalam industri kosmetik sebagai whitening agent. Senyawa ini dapat diaplikasikan pada pembuatan sabun dan lotion. Berikut adalah beberapa macam produk turunan pala. Yang pertama ada minyak biji pala. Minyak biji pala adalah minyak yang biasanya diekstrak dari biji pala dan digunakan dalam industri makanan atau minuman karena aroma dan rasanya yang khas. Selain itu, minyak pala juga dapat digunakan dalam pengobatan tradisional. Selanjutnya adalah minyak fuli. Lalu ada sabun ekstrak pala. Sabun ekstrak pala adalah sabun yang mengandung ekstrak atau minyak esensial pala sebagai salah satu bahan utamanya. Sabun ini dapat memberikan manfaat tambahan seperti melembabkan kulit dan memberikan aroma yang menyegarkan atau menghangatkan tergantung pada formulasi dan konsentrasi ekstrak pala yang digunakan. Selanjutnya ada bubuk pala yang biasanya digunakan pada bahan makanan. Lalu ada sirup buah pala, yaitu sirup yang dibuat dengan mencampurkan ekstrak atau minyak pala dengan gula dan air. Sirup pala sering digunakan untuk memberi rasa pada minuman seperti koktail, kopi, teh, atau minuman beralkohol, serta dalam pembuatan kue dan makanan penutup. Yang terakhir ada manisan buah pala. Manisan buah pala adalah potongan buah pala yang direndam dalam sirup gula atau larutan gula lainnya untuk mengawetkannya. Proses ini membantu mempertahankan kelezatan buah pala sambil memberikan rasa manis yang khas. Manisan buah pala sering disantap sebagai camilan atau digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai hidangan dan kue. Selanjutnya di sini ada quality issue dan adulterasi. Quality issue pada pala ini untuk mengatasi
dilakukan perawatan yang tepat dan rutin, mulai dari membersihkan kulit pala secara teratur, menghindari penggunaan bahan kimia yang dapat merusak, hingga menjaga pala dalam tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari langsung. Selain itu juga perlu memperhatikan kualitas pala sebelum digunakan, seperti memilih pala yang segar dan tidak berlubang. Dengan demikian, pala dapat tetap terjaga kualitasnya dan tidak mudah rusak. Selanjutnya di sini adalah turasi pala, yaitu melakukan pencampuran dengan biji pala berkualitas rendah dengan biji pala Meristica fragrans dan bisa dengan mencampurkan bahan lain setelah dilakukan penggilingan seperti tepung kakao, tepung terigu, atau bahan yang bisa menambahkan berat. Oke, demikian presentasi dari kelompok 9 terkait topik pala. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.